Jangan banyak lagak. Ini bangsa besar. Butuh pemimpin jujur berhati melayani, bukan yang berhati penguasa. Indonesia tidak butuh pemimpin kata-kata, tetapi butuh pemimpin yang kerja nyata. Jokowi orangnya. Yakin nih. Dulu Pak Presiden dibilang plongo-plongo sama mahasiswa juga, dibilangin macam-macam. Tapi apa yang saya mau sampaikan untuk kalian, dikirain bahwa ini anti asing. Ya, ini contoh nih. Dikirain ini pro negara A, negara B. Tapi saya mau ceritakan satu contoh konkret di saat saya menjadi Menteri Investasi sekarang. Ketika kedaulatan bangsa kita dijeles atau diganggu oleh negara lain. Contoh, hilirisasi. IMF kemarin mencoba lagi mengeluarkan rilisnya. Apa perintah Pak Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Itu contoh kecil deh. Pak Jokowi kan retorikanya nggak pandai terlalu kan, pidato-pidato, elus tangan begini kan nggak juga. Dengan bukunya yang banyak referensi kan nggak juga. Pak, jadi mau nanya Pak. Iya kan? Tapi Pak Jokowi konsisten menjalankan itu. Nah pertanyaan kamu sekarang adalah mau cari pemimpin yang pandai pidato atau pandai eksekusi? Iya dong, fair aja dong. Tapi ada juga pemimpin yang diberikan amanah, kerjanya kurang-kurang, pidatonya jalan terus. Pengen juga barang itu. Itu kan? Teman-teman, sekalipun negara kita ini dianggap oleh banyak orang negara yang bukan negara maju, tetapi yang mampu menyelesaikan persoalan pandemi COVID salah satu negara terbaik, yaitu Indonesia. Ya, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa kondisi global sekarang, kondisi dunia dalam konteks ekonomi pasca pandemi, itu semua hampir tidak pasti. Perang dagang antara China dan Amerika, ini awal daripada persoalan ekonomi dunia. Setelah perang dagang China dan Amerika belum selesai, datang yang namanya COVID-19. Belum selesai COVID-19, kita masih pemulihan, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Nah ini saya mau jelaskan kenapa masuk demo pemerintah ini. Ukraina dan Rusia perang, harusnya kan kita berpikir, kok mereka yang perang, kenapa harus kita di sini yang kena dampaknya? Tahu nggak? Begitu perang, harga minyak dunia naik dari $63 per barel menjadi $120 per barel. Konsumsi minyak di Indonesia per day itu 1.500.000. Sorry, konsumsi kita itu 1.500.000, kemudian hasil produksi kita itu hanya 700.000 barel. Jadi kita masih impor 800.000 barel. Itulah kemudian kas negara habis di situ. Gandum impor 100%. Jadi teman-teman semua, hati-hati. Kecerdasan seorang tidak cukup sebagai modal utama dalam memimpin negara atau menjadi menteri. Mau jadi menteri, mau jadi pemimpin negara tidak cukup dengan pidato-pidato saja. Apa kurangnya teras dalam berpidato? Saya mau sampaikan, apa kurangnya teras dalam berpidato? Tapi begitu merumuskan kebijakan negara, keliru. Nah saya takut di Indonesia kita memilih pemimpin yang cuma jago retorika saja. Ya. Siapa Pak? Ini saya mengambil contoh di Inggris. Gitu di negeri Konoha. Jadi harus punya intuisi, leadership dan ketepatan. Nah ini kalau ditanya tentang itu. Oke. Nah Indonesia hari ini, karena Pak Jokowi, terlepas kalian mau setuju atau tidak setuju, itu hak kalian. Mahasiswa itu punya independensi. Bahwa satu-satunya negara, bukan salah satu negara terbaik, saya ulangi, salah satu negara terbaik, ya, Indonesia sekarang pertumbuhannya ekonomi 5,3%, inflasinya di bawah 4%. Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik
di negara-negara G20. Jadi kalau ditanya seberapa cepat, jangan tanya saya, tapi tanya hasil. Siap. Karena saya selalu berprinsip sejak mahasiswa dulu, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Kira-kira begitu, bos. Siap. Tepuk tangan teman-teman. Jadi gini, pemimpin itu, visinya itu adalah mimpi besar dia. Dan itulah cita-cita dia untuk membawa negara. Saya mengambil contoh ya, Pak Jokowi. Saya harus mengambil contoh karena itu presiden yang pembantunya adalah saya. Iya. Saya nggak boleh mengambil contoh yang lain, nanti yang lain tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Saya mau cerita lagi nih ya, tentang Pak Jokowi ya. Lagi-lagi Pak Jokowi ya, yang sangat luar biasa ya, dan sangat membangun negeri ini dengan penuh ikhlas, sabar ya, dan cerdas tentunya. Ya, kalian ya, yang para yang tidak suka dengan Bapak Jokowi ya, atau yang mungkin ada rasa sakit hati, ya mohon maaf lah ya. Pak Jokowi ya sudah membuktikan ya, hasil kerjanya selama 10 tahun menjadi presiden negara Republik Indonesia ya, dengan adanya pembangunan ya, jalan tol ya, dengan 2.600 km mungkin ya kurang lebihnya ya, dengan pelabuhan ya, ada sekitar pelabuhan bandara itu 50-an bandara pelabuhan luar biasa ya. Terus proyek-proyek mega besarnya ya IKN yang masih berjalan sampai saat ini ya. Terus pembangunan irigasi, pembangunan bendungan ya, pembangunan jalan desa. Pokoknya luar biasa Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi sudah membangun negeri ini ya, sehingga Indonesia semakin maju dan semoga menjadi rakyat-rakyat yang luar biasa, sejahtera ya. Ya enggak, dan menuju Indonesia emas tentunya nantinya, dan anak cucu kita bisa menikmati hasil kerjanya Pak Jokowi dan pemimpin selanjutnya tentunya. Yang penting ya, buat rakyat harus cerdas ya. Jangan mau terprovokasi dengan orang-orang yang tidak berkepentingan tentunya. Ya, itu teman-teman, luar biasa penjelasan daripada video-video yang sudah kita simak, bahwa Indonesia ini butuh pemimpin seperti Pak Jokowi, yang tidak usah banyak pidato, tidak banyak bicara, tetapi jago eksekusi ya teman-teman. Karena memang problem bangsa itu ya eksekusinya, selama ini banyak proyek mangkrak karena kontrol lemah, eksekusi lemah ya teman-teman. Tapi Pak Jokowi dia orang yang tidak banyak omong tapi kontrolnya sangat kuat. Itu kenapa nyaris tidak ada proyek mangkrak teman-teman, karena sama dia benar-benar dikawal. Saya ingat omongan Pak Jokowi, kalau presiden aja saya datang 5 kali ke lokasi tersebut, menteri harus 10 kali. Nah, jadi benar-benar ini kontrol ya, pemimpin itu harus kontrolnya harus bagus ya teman-teman, karena begitu pemimpin lemah dikontrol, udah program itu bisa jadi tidak jalan. Dan Pak Jokowi ini tipe manajerialnya yang seperti itu, jadi dia tidak yang banyak omong, bahasanya tinggi-tinggi, bicara bicara kemakmuran, bicara Indonesia dari sisi yang muluk-muluk, tapi dia terjemahkan cita-cita bangsa itu ke dalam kebijakan publik yang praktis. Nah, jadi kita bicaranya langsung pada hal-hal taktis ya, mengerjakan apa, ini dampaknya apa, tujuannya apa. Bahkan Bu Sri Mulyani mengatakan sejak era Pak Jokowi, wajah APBN itu bisa dilihat. Dilihat dari mana? Dari pembangunan. Nah, jadi tidak ada kecurigaan kemana ya uang negara, karena terlihat pembangunannya, ada wajahnya teman-teman ya. Itu luar biasa ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.